Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Muhammad Misbah. Cerita ini berjudul Tamu. Sebenarnya apa yang kamu undang? Daripada kalian penasaran dengan ceritanya, tak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai pada waktu subuh, di tengah badai petir di sebuah hutan. Seorang pria tanpa busana, mulutnya disumpal kain dan berteriak-teriak histeris. Dirinya diikat di sebuah kursi kayu. Di sebelahnya ada seseorang yang misterius, memakai jubah hitam yang membawa golok. Pria yang diikat tersebut tambah histeris saat dia melihat sosok misterius itu perlahan mendekatinya. "Kau akan menyukainya," ucap sosok misterius itu. Seketika cahaya merah terang muncul di bawah kursinya. Selang berapa lama cahaya itu pun menghilang. Sosok misterius itu tiba-tiba melepaskan pria yang diikatnya. Tanpa pikir panjang, si pria lari ketakutan menjauhi sosok misterius itu yang malah menatapnya dari kejauhan. Sambil terengah-engah, pria itu terus berlari di tengah hutan. Hingga akhirnya dia mulai kehabisan tenaga dan berteduh sebentar di bawah sebuah pohon besar. Pria itu melirik sekeliling untuk memastikan bahwa dia benar-benar tidak diikuti. Sambil menghela nafas, pria itu mulai kembali berjalan. Tanpa dia sadari, dari belakang sesuatu yang cepat sedang berlari ke arahnya. Si pria mulai menyadarinya dan berbalik. Tapi sosok itu tiba-tiba seakan menghilang. Dengan wajah ketakutan dan panik, pria itu berlari kembali. Saking fokusnya berlari dengan keadaan panik, nasib malang menimpa dirinya. Kakinya tersandung akar pohon yang lumayan besar. Bukan hanya itu, dia terjatuh dan wajahnya mengenai kumpulan batu yang lumayan runcing. Sayangnya salah satu batu runcing itu menusuk mata si pria tersebut. Sambil berteriak histeris, si pria berusaha bangkit. Baru saja dia berdiri, sosok misterius berjubah hitam berdiri di belakangnya. Menekan bola matanya yang tertusuk batu hingga keluar dan menggorok leher pria tersebut. Pria itu berteriak kencang, darah bercucuran dari leher dan matanya. Setelah pria tersebut mati, sosok misterius itu meninggalkan mayatnya begitu saja. Tergeletak di tanah dengan keadaan sekarat, mulutnya yang masih berusaha berucap. Hujan besar mengguyur badannya, lalu beberapa saat kemudian, badannya ditarik kencang oleh sesuatu ke dalam semak-semak. 1 tahun kemudian, malam itu aku dimarahin habis-habisan oleh bapakku. Mulai malam ini dan seterusnya, Bapak gak akan mengizinkan kamu keluar malam sama si Rona lagi, kata bokapku sambil nunjuk-nunjuk jarinya ke arah wajahku. Tapi Pak, janji deh, Sasa gak akan ngelakuin hal itu lagi, kataku sambil ngemis-ngemis di depan bokapku. Kamu itu perempuan, gak baik jalan malam-malam. Kalau terjadi sesuatu sama kamu gimana? Teriak bokapku. Tapi Pak, belum selesai aku ngomong, aku ditarik masuk ke kamar sama bokapku. Terus pintu kamar aku dikunci dari luar. Alhasil aku malam minggu ini gak bisa asik-asik sama pacarku. Padahal jujur, aku sudah sange sama dia. Sial, bokap bangsat, umbatku sambil melempar bantal yang ada di sekitarku. Pernah kepikiran sih buat keluar dari jendela. Tapi bagaimana nantinya jika aku ketahuan kabur? Alhasil aku bakal dipecat dari kekeluargaan aku. Dan juga sekarang aku dikurung di lantai 2.
keluar lewat jendela. Sama aja aku nyari mati. Jujur aja aku kesel banget sekarang. Jenuh, sange, bercampur menjadi satu. Mana dari tadi doi nelponin aku mulu. Kayaknya tiangnya udah ngeras dari tadi. Aku angkatlah tuh teleponnya sambil tiduran di kasur. Gak bisa malam ini, aku dikurung di kamar sama bokapku. Kabur aja, kata doi aku dari telepon. Iya kabur, gampang sekali lo ngomong. Kayak yang gak punya dosa aja lo. Kalau aku kabur, aku bakal diusir dari rumah. Kataku kesal. Tok tok tok. Suara ketukan pintu membuatku semakin kesal. Siapa? Teriakku. Kak, ini aku Salma. Oh iya, cewek manja, mau apa lo? Tanyaku. Ngomong sama siapa? Tanya doi. Kak, balikin dong buku-buku novelku, ngemisnya. Aku menghela nafas. Masuk aja, dikunci di luar tuh. Si Salma pun membuka kunci kamarku. Dia itu orangnya ya baik, gak kayak kakaknya. Tapi mudah buat dimanfaatin. Beberapa hari yang lalu dia beli novel dari toko buku sebelah rumahku. Tapi dia belum baca, keburu aku embat bukunya. Gimana? Ada nggak bukunya? Tuh di rak, kataku menunjuk ke rak. Dia mencari-cari ke rak, dan akhirnya nemu bukunya. Dan, ini apaan kak? Tanyanya sambil memegang patung kecil seorang wanita yang sedang menari. Oh itu hadiah dari doi aku. Ambil aja kalau mau, aku nggak suka juga, kataku. Jadi, kamu nggak suka sama patung itu ya? Aku lupa kalau lagi teleponan sama doiku. Sialnya dia ngedengerin omongan aku. Terpaksa aku harus jujur ke dia bahwa aku nggak suka boneka atau patung-patung kayak gitu. Iya beb, aku bukan anak kecil lagi. Lagian, kenapa tadi pagi nggak beliin aku baju yang aku mau kek? Jadi liburan kita ada kenangannya gitu. Ini malah patung. Pada saat itu si Salma mau keluar aja dari kamarku tanpa pamit. Gak biasanya dia. Gak biasanya apa? Tanya doi. Aku ngeliatin terus si Salma yang berjalan menuju kamarnya, yang kelihatan dari kamarku. Kamar aku dan dia saling berhadapan, walaupun agak jauh jaraknya. Enggak, itu adik aku si Salma. Gak permisi dulu mau keluar. Aku taruh dulu HP-ku saat itu dan membuka laptopku. Aku jadi pengen lihat video-video liburan aku sama doi tadi pagi di pantai. Tiba-tiba, "Mama!" teriak adikku. Kenapa sih malam-malam teriak-teriak? Berisik aja, tanyaku kesal. Aku pun beranjak dari tempat tidur dan menutup pintu kamarku. Masa bodoh sama adikku, mau teriak karena apapun bodoh amat dah. Ada apa? Aku ngedengar suara bokapku menghampiri si Salma. Aku sih acuh aja. Aku pun akhirnya mengambil headsetku, colokin aja ke lubang telinga. Bodoh sama mereka yang di luar, aku lagi sensi. Yang, kata doiku. Gila sih dia. Sangenya udah tingkat akut. Udah gak ketulungan lagi. Ngomongnya aja udah kayak yang gak tahan gitu. Aku menghela nafas. Lama-lama aku kesel juga dengar suara doi. Apa? Kataku sambil buka-buka folder di laptop. Aku udah pengen. Gimana nih? Doiku udah melas-melas gak ketulungan. Udah gini aja, kamu ke WC, terus pakai sabun. Udah deh tuh, biasanya juga laki-laki kayak gitu, kataku sambil ngajak dia. Gak enak, gak nyonyoy gitu, lanjut doi.
Jujur aja aku semakin sebel dengerin dia. Yang, kamu nyimpen folder tadi pagi di mana sih? Kok nggak ketemu-ketemu? Tanyaku. Folder apa? Tanya Doi. Folder pagi tadi, yang waktu kita liburan ke pantai. Dasar pikun. Udah berapa banyak sih uban lo? Aku semakin kesel lama-lama ngobrol sama dia. Tiba-tiba ada doi aku mengajak video call saat itu. Aku males buat ngangkat. Tapi kasihan juga sih. Ya aku mutusin buat angkat aja. Aku kaget. Gila lo. Lo ngapain sih bawa sabun ke kamar? Emang orang tua lo lagi pada pergi? Kataku. Yang, kira-kira sabun yang bagus dan enak yang mana ya? Tanyanya sambil memegang-megang itunya. Sekalian pakai rinso, masukin aja tuh batang ke mesin cuci biar muter. Sekalian lo juga masuk biar wangi tuh tubuh lo. Lo gak pernah mandi ya? Perasaan bau terus badan lo? Jawabku yang kebawa suasana. Ikutan gila aku. Apaan sih? Si doi mulai ngambek. Udah gak usah ganggu. Aku jadi gak mood. Lo sih sange tiap hari. Ngajakin riang-riang gembira tiap hari. Gak ada ala kali lu ya. Itu bata gak capek diajak ngedance mulu. Udah jangan ganggu. Aku mutusin buat mengakhiri video call dari si doi dan fokus ke laptop. Waktu aku cari-cari folder, akhirnya ketemu juga. Di folder itu berisi video-video beserta foto-foto mesra kita sewaktu di pantai. Aku di sana cuma pakai bikini dan pakai topi plus kacamata biar gaya. Aku puter aja tuh video satu persatu. Aku yang tadinya agak kesel sama doi, kesel aku jadi hilang sih. Makin love deh sama si doi. Walaupun si Raja sange, tapi dia benar-benar romantis orangnya. Jadi pengen liburan bareng lagi. Enak, dipeluk, dicium, dimanja mulu sama doi. Kataku sambil menonton video-video itu. Satu persatu video aku tonton. Hingga aku gak sengaja lihat sesuatu berdiri di kejauhan. Liatin aku sama doiku di pantai. Di video itu terlihat sosok berbadan tinggi seperti cewek, berambut pendek tapi samar-samar, lagi ngeliatin kita. Uset, apaan tuh? Aku pun memutuskan menelpon balik doiku buat mastiin apakah dia ngeliat hal yang sama. Bangsat, gak diangkat-angkat. Lagi ngapain sih? Pasti lagi coli nih dia. Kataku kesel sambil terus-terus nelpon doiku. Entah keberapa kalinya aku mencoba nelpon doi, tapi tetap aja dia gak ngangkat telepon aku. Kayaknya dia lagi ngedance sama ibunya. Doiku soalnya tahan lama kalau urusan ginian. Dasar cowok, lagi sange aja bilangnya kangen. Giliran udah keluar gak inget sedikit pun sama doinya sendiri. Aku mutusin untuk berhenti nelpon dia dan terus memperhatikan beberapa video dan foto di laptop. Sebenarnya sebelum video dan foto ini semua dipindahkan ke laptop, aku udah ngeliat duluan di kameranya si Ronald. Perasaan sosok cewek tinggi ini gak ada waktu pertama kali aku lihat. Ngapain sekarang malah muncul? Apa jangan-jangan ini editan ya? Wah, dasar si Ronald. Bener-bener niat banget nih ngerjain aku. Kataku agak kesal. Pikirku sih emang editan dia. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, cara dia edit semua ini dalam waktu sesingkat itu, rasanya tidak mungkin juga. Jadi bingung aku. Aku memutuskan memutar salah satu video rekaman waktu kita pergi ke sebuah hutan. Yang konon katanya di hutan itu selalu menjadi tempat ritual pemanggilan arwah. Arwah ini membuat pemanggilnya akan mendapatkan panjang umur dan kesehatan. Sehingga pria tua berumur ratusan tahun pun bisa terlihat sehat dan bugar. Namun bayarannya adalah nyawa orang terdekatnya atau orang lain. Aku sengaja setelah lihat video-video itu, aku mencari-cari informasi tentang hutan dan ritual itu.
Aku kaget sih waktu mengetahui tentang ritual itu. Ritual itu mengharuskan si pemanggil untuk memberi tanda kepada sang iblis untuk mengetahui keberadaan korbannya yang akan dia persembahkan. Si pemanggil kadang bersikap baik kepada calon korbannya. Biasanya sang korban akan dikasih barang tertentu supaya menjadi jalur atau petunjuk untuk iblis itu dapat mengetahui keberadaannya. Aku baca terus dengan serius artikel yang aku temui di Google. Kadang aku agak sedikit parno. Soalnya penampakan, hutan, dan barang itu sudah aku dan doi aku miliki. Dan kalau ini benar, masa sih? Bercanda kali ini internet zaman sekarang. Demi meningkatkan viewers kan mudah, tinggal ngarang-ngarang cerita aja kan. Aku coba berpikir positif, dan aku putusin buat nelpon doiku lagi. Tapi sayangnya, dari tadi teleponku gak diangkat-angkat. Aku cuma mau mastiin, barang yang dia kasih ke aku ini pemberian, atau dia beli sendiri. Habisnya siapa yang gak akan parno melihat penampakan aneh di video sama foto mereka. Ditambah ada artikel-artikel tentang ritual pengorbanan nyawa manusia. Dan lo yang gak tahu apa-apa pergi ke tempat ritual itu. Lalu setelah itu, penampakan ini muncul di video setelah kita pergi ke tempat itu. Aku makin parno sekarang. Aku yang sange saat itu mendadak tobat. Dan sekali lagi aku hubungi doiku. Bangsatnya, aku udah berkali-kali nelpon dia. Dia masih belum mengangkat teleponnya. Bangsat, aku kesal. Aku lempar HP-ku lalu tiduran sambil mikirin artikel tadi. Aku cuma berharap itu hanya mitos atau legenda belaka. Sambil berpikir positif, aku berusaha menghibur diri dengan mendengarkan musik tanpa headset. Sambil tiduran perlahan pikiran negatifku teralihkan. Aku jadi kebawa suasana dan jadi ingat pertama kali aku sama doi ketemu. 1 tahun lalu, kita berjumpa di konser musik. Waktu itu aku lagi mabuk dan gak sengaja nabrak dia. Itu pertama kalinya aku dirasain sama dia. Enak sih, punyanya gede, tahan lama juga. Kataku senyum-senyum sambil mengingat-ingat kejadian hari itu. Aku yang waktu itu mabuk, mau aja diajak pulang bareng sama dia ke rumahnya. Aku gak sadar dia udah ngeraba-raba. Sialan, mulai hari itu aku jadi ketagihan. Dan iya, suka aja sama dia. Ganteng, manis lagi. Dasar doi aku, emang perfect. Tok tok tok. Aku terkejut dengan suara ketukan pintu. Siapa? Tanyaku dengan nada kesal. Ini mama, mau bicara sebentar sama kamu. Boleh mama masuk? Ternyata itu nyokapku. Sebenarnya senakal-nakalnya aku. Aku sayang sama nyokapku. Aku juga berusaha untuk baik. Tapi aku gak pernah bisa berubah. Yang aku inginkan, sebelum kita dipisahkan oleh Sang Kuasa, aku ingin lihat nyokapku bahagia. Masuk aja, Mah. Nyokapku pun masuk, terus memeluk aku sambil nangis. Maafin mama ya. Mama gak bisa jadi mama yang baik buat kamu. Dari dulu mama kurang perhatian sama kamu. Mama menitipkanmu di rumah nenekmu hingga besar, bukan tanpa alasan. Mama hanya tidak mau kerepotan mengurusmu. Tapi sekarang mama merasakan mama yang salah akan perubahanmu yang seperti ini. Karena dari kecil kamu kurang diperhatiin sama mama, kata nyokapku. Dia benar-benar nangis sambil memeluk aku. Aku jadi agak merasa bersalah. Bukan, aku merasa bersalah atas semua kelakuanku yang seperti ini. Maksudnya, aku dilahirkan bukan untuk menjadi cewek yang tolol kayak gini. Di saat aku bahagia, orang tuaku menangis lihat sikap anaknya. Ingin sekali aku meminta maaf, tapi aku gak berani mengucapkannya. Aku juga mikir, aku gak dibesarin sampai segede gini buat jadi pelacur. Tapi hatiku kayaknya udah hitam, sulit sekali buat berubah. Nyokapku pun melepaskan pelukannya. Air matanya masih terlihat menetes. Dia menatap aku dan berkata,
Ibu punya satu permintaan padamu. Tolonglah, jadilah anak baik untuk ibu, supaya kamu tidak mengulangi kesalahannya yang sama seperti ibumu dulu. Ibu akan keluar. Itu adalah kalimat penutup yang benar-benar bisa menggerakkan sedikit hatiku. Entah kenapa. Aku berkaca-kaca sekarang. Aku nggak tahu harus bilang apa dan ngelakuin apa sekarang. Yang aku rasakan sekarang cuma perasaan bersalah. Pertama kalinya, aku rasa aku nangis. Gak nangis, tapi cuma ngeluarin air mata. Maafin aku, Mah. Ingin sekali minta maaf. Tapi aku gak bisa. Aku gak bisa. Aku gak bisa. HP-ku pun berdering. Tampaknya ada seseorang yang menelpon aku. Aku ambil HP-ku di kasur. Dan pas aku lihat, ternyata itu doi aku. "Halo?" kataku. Maaf sayang, tadi aku ketiduran karena udah puas. Ternyata enak juga ya walaupun pakai sabun. Maaf ya gak kedengeran tadi teleponnya." Jawab doi sambil ngejelasin alasannya gak angkat teleponnya tadi. Aku sebenarnya lagi males buat ngomong sama dia, gara-gara inget perkataan nyokapku tadi. Tapi tiba-tiba saja, aku keinget tentang video dan artikel tadi. Selagi ada kesempatan ngobrol, aku pun langsung mengalihkan pembicaraan dan menanyakan semua hal kepadanya. "Yang, aku tadi lihat di video liburan kita. Aku lihat ada penampakan cewek di semua video dan foto kita. Kecuali satu video kita, waktu kita baru aja sampai ke tempat itu," kata aku terburu-buru. "Apa? Penampakan? Asli? Bagus dong kalau gitu, kita viralkan," jawabnya sambil kedengeran senang. "Tolol lo, aku ketakutan bego. Lo tahu nggak? Kita tadi pagi masuk ke hutan ritual," kataku nyentak dia. "Oh, tempat itu. Emang itu tempat ritual. Dulu aku sering ke sana sama mantanku. Kan itu emang tempat rekreasi kan? Lagian kamu lihat kan, pagi tadi banyak orang. Nggak ada yang harus ditakutkan." Dia berusaha nenangin aku. "Coba lu lihat deh, ini penampakannya. Ayo, video call." Aku mengalihkan obrolan menjadi video call. "Mana penampakannya?" tanyanya gak percaya sambil meremehkan. "Nih." Aku memperlihatkan video itu. Buset, serem amat. Ini beneran kan? Itu ceweknya tinggi amat. Kayak tiang listrik aja. Kata dia malah ngeremehin. "Lo kayak gak ada takut-takutnya sih. Satu lagi ya. Lo jawab jujur. Itu patung yang lo kasih ke aku, itu asli lo yang beli atau pemberian dari orang?" Aku langsung nanyain hal itu dengan tegas. "Patung yang mana?" katanya. "Patung yang nari itu, yang aku gak suka. Patung itu ada 2 kan? Kamu nyimpen 1 kan? Lo dapat dari mana?" Aku terus nanyain itu dengan tegas. "Ya itu aku beli di toko itu loh, di dekat parkiran," jawabnya santai. "Sejak kapan lo belanja sesuatu gak ngajak aku? Sejak kapan?" tanyaku mulai kesal. "Yang, kamu kenapa sih? Kamu lagi datang bulan ya?" tanyanya bikin aku kesal. "Udah, jujur aja napa? Apa sih susahnya jujur?" Aku mulai sentak dia. "Iya, kamu kenapa emangnya?" "Jujur." Itu pertama kalinya aku sentak dia. Benar-benar sentak dia. Dia terdiam sejenak. Terdengar dia sedang menghela nafas. Oke, aku akan jujur. Itu pemberian dari kakek-kakek di sana." Ingat kan waktu ke hutan itu? Kan ada videonya. Kita samberin kakek-kakek. Dia peringatin kita buat gak mematuhi peraturan di sana. Dan dia ngasih itu. Katanya supaya hubungan kita bisa langgeng. Jawabnya dengan santai. Aku hanya terdiam dan berusaha tenang. Tapi karena teringat dengan artikel yang aku baca, aku langsung ngasih tahu dia soal ritual di sana. "Ron, lo tahu nggak ritual di sana kayak apa?" "Ron,
Aku punya perasaan buruk sama kakek-kakek itu, Ron. Dia jadikan kita sebagai korban buat iblis, Ron. Kataku panik. Apa sih yang? Kamu ngawur? Zaman sekarang masih percaya yang gituan. Itu Aku yang waktu itu video call sama Ronald. Melihat pintu kamar Ronald di video call terbuka sendiri. Dan bangsatnya, terlihat kepala seorang cewek berambut panjang sedang mengintip dari luar kamar si Ronald. Ron, di belakang lo, kataku pelan, ketakutan. Sosok itu pun menghilang saat Ronald akan berbalik. Ada apa sih? Tanya Ronald bingung dan berbalik. Lo beneran sendirian kan di rumah? Iya kan? Lo gak bohong kan? Barusan aku ngeliat kepala cewek berambut panjang ngintip dari luar kamar lo di pintu itu. Aku coba meyakinkan Ronald. Ronald hanya cengengesan. Ya aku sendirian. Hah, apa sih? Ini bukan malam Jumat kali. Bercandanya gak lucu, katanya. Dengerin aku. Lo sekarang mending keluar dari rumah. Percaya sama aku, Beb. Percaya sama aku, mending... Tiba-tiba, belum selesai aku ngomong, terdengar suara barang-barang berjatuhan dari dalam rumah si Ronald. Dan si Ronald pun kini merasa kaget dan kelihatan takut. Buset, apaan tuh? Udah, lo keluar dari jendela kamar lo sekarang. Aku terus memaksa dia untuk keluar, tapi dia malah ngeyel. Bentar, siapa tahu itu maling kan? Barang-barangku bisa dicuri. Bentar, aku bakal masuk ke rumah. Tenang aja, aku bawa tongkat baseball. Doiku benar-benar susah dikasih tahu, dan emang dia gak pernah percaya sama hal gituan. Dia berusaha menutup video call-nya, tapi aku maksa dia buat bawa HP-nya dan tetap tersambung. Sekali lagi, aku terus ngomong sama dia. Ron, percaya sama aku, sekali aja. Keluar dari rumah lo. Ronald. Diem napa? Si Ronald perlahan keluar dari kamarnya, sambil terlihat memperhatikan sekitar. Aku terus-terusan menyuruh dia keluar dari rumah dengan suara kecil, dan jujur aja, aku hampir nangis. Lalu setelah beberapa saat Ronald berjalan, ia tampak terlihat terkejut melihat sesuatu. Aku bertanya padanya, dan dia memperlihatkan buku-buku dan barang yang berjatuhan dari rak buku dan lemari. Siapa yang ngelakuin ini? Tanya si Ronald terkejut. Lalu terkejutnya aku saat tiba-tiba mendengar suara perempuan bertanya. Ada apa sih Ron? Ribut-ribut? Aku lagi mandi. Kedengeran sampai kamar mandi. Aku sempat bingung di sini. Aku lihat mulut si Ronald kayak ngomong sesuatu. Samar-samar terdengar si Ronald ngomong sama cewek itu. Yang aku gak kenal itu siapa. Lo ngapain sih muncul dulu? Udah aku bilang jangan muncul dulu. Samar-samar terdengar. Dan akhirnya, aku mulai paham alasan sebenarnya dia gak ngangkat telepon aku dari tadi. Ternyata dia selingkuh dan asoy boy dengan perempuan itu. Aku marah habis-habisan. Ron, siapa cewek itu? Ron, jawab aku. Ronald. Tanyaku sambil berteriak kesal. Lalu si cewek itu berteriak. Aku pacarnya. Si Ronald terlihat ngomong sama cewek itu. Anjir, ngapain lo ngomong? Bangsat lo Ronald. Lo selingkuh sama cewek lain ya? Jawab aku Ronald. Jawab aku, lo selingkuh kan sama dia? Ronald, jawab. Aku terus teriak sama si Ronald. Si Ronald pun tertawa. Hah, iya Sa, lo itu bukan satu-satunya cewek aku. Perkenalkan, itu cewekku namanya Mita. Ya walaupun kita baru beberapa bulan berhubungan, tapi aku lebih suka dia. Dia itu gak kayak kamu gak bisa nurutin keinginan aku. Dia juga masih rapet, gak kayak kamu udah longgar. Jelasnya dengan santai. Aku sakit hati. Aku nangis, aku kesel sama si Ronald. Padahal aku sangat mencintainya. Kupikir 1 tahun kita berhubungan akan membawa kita ke jalur yang benar-benar saling memiliki. Tapi ternyata tidak.
Jadi lo hanya manfaatin aku. Jadi aku cuma pemuas nafsu lo aja. Bangsat lo, anjir. Lo cuma mempermainkan cewek doang. Ternyata semua cowok sama. Bangsat, mati aja lo. Semua perasaan aku, kecewa, kesal, semua campur aduk. Aku keluarin menjadi kata-kata yang penuh makna kegoblokan. Dan aku benar-benar sakit hati. Aku nangis sejadi-jadinya. Namun tak lama kemudian, aku lihat dari video call aku sama Ronald. Si cewek yang bernama Mita itu tiba-tiba terapung dengan cepat ke langit-langit dan menempel di langit-langit rumah Ronald dengan kuat. Mita! Ronald berteriak dan terlihat panik. Tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa memperhatikan Mita yang menempel di langit-langit. Aku yang masih nangis terkejut dan menutup mulutku karenanya. Mita terus berteriak dan dia berusaha untuk melepaskan diri dari langit-langit rumah Ronald. Sambil terus berteriak, Mita terus memberontak untuk melepaskan dirinya. Ronald, udah tinggalin dia. Keluar dari sana. Keluar dari sana sekarang. Keluar dari sana sekarang. Aku terus berteriak menyuruh dia keluar sambil nangis-nangis. Tapi Ronald malah marahi aku. Diam lo, Mita pacarku. Aku gak bisa ninggalin dia. Ronald meninggalkan HP-nya yang masih video call dan membiarkan kameranya mengarah ke Mita yang menempel. Sementara Ronald seperti berlari entah kemana. Ronald! Teriak Mita. Beberapa saat kemudian Ronald membawa tangga di bawah tubuh Mita dan dia pun menaiki tangga itu dan menarik tubuh Mita dengan kuat. Tenang Mita, aku akan melepaskanmu, kata Ronald. Ronald terus menarik tangan dan tubuhnya Mita. Mita juga terlihat berusaha melepaskan dirinya dengan menggerakkan kepalanya ke bawah. Akhirnya, Mita berhasil terlepas. Iap, kulit kepala, punggung, sampai ke ujung kakinya terkelupas dan masih menempel di langit-langit. Dan kalian tahu, aku menjerit melihat Mita. Kini matanya keluar menggelantung dari lubang matanya dan kulit kepalanya. Kini wajahnya terlihat seperti tengkorak. Ah! Mita terus berteriak. Dek. Mita pun tiba-tiba tubuhnya split dan yang mengerikannya, lampu di rumah Ronald berkedip-kedip dengan cepat dan sekilas dalam gelap terlihat ada tangan yang menarik dari masing-masing kaki Mita. Kaki Mita terus ditarik, sementara Ronald terus berteriak mundur dan terjatuh dari tangganya. Aku benar-benar histeris. Kaki cewek selingkuhan yang sedang split itu terus ditarik masing-masing kakinya dan keluarlah darah dari selangkangan si Mita. Kaki Mita terus ditarik dan terus ditarik. Vagina Mita bersuara dan sepertinya belahannya makin lebar dan sepertinya dirinya akan dibelah menjadi dua. Dimulai dari membelah vaginanya. Kaki Mita terus ditarik, darah makin mengucur dan suara kulit, tulang yang robek dan patah terus terdengar. Ah! Aku dan Ronald terus berteriak dan akhirnya tubuh Mita terbelah dua, terlihat organ-organ dalam dari Mita keluar, beserta sarapannya, atau kotorannya bercampur dengan darah-darah itu. Ronald terlihat lemas dan tidak berdaya. Dia mencoba untuk berdiri. Sementara aku benar-benar shock, nangis, panik, dan semua rasa bercampur. Ronald, keluar dari sana. Aku berteriak kencang sekencang-kencangnya, menyuruh si Ronald lari. Namun dia seperti tidak berdaya, dan saat dia mencoba berlari ke arah pintu keluar, sambil membukanya. Pintunya yang dibuka dengan cara didorong saat ia membukanya dan mencoba keluar. Pintunya menutup sendiri dengan cepat, dan mengenai wajahnya si Ronald. Wajah si Ronald terlihat kelayangan dan berbalik. Aku lemes dan teriak lagi. Wajahnya sudah gak karuan. Lihat dari kejauhan hidungnya berdarah. Tampak tulang hidungnya retak. Kedua matanya terlihat masuk ke dalam dan berdarah juga. Ronald! 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 Aku nangis sok melihat si Ronald.
Kupikir itu cukup dan beres. Tapi tiba-tiba tubuh si Ronald ditarik menuju ke arah HP-nya yang sedang video call sama aku. Dia ditarik dan berputar seperti gangsing ke arah HP-nya. Dan seketika, brak, HP-nya terjatuh. Tetapi kameranya masih menghadap sama si Ronald. Aku syok tak bisa bergerak sambil menangis dan menutup mulutku. Si Ronald masih bisa berdiri dan seperti mengambil sesuatu di lantai. Ternyata ia mengambil gelas yang pecah di sana, lalu menyayatkan gelas pecah itu ke lehernya, dan seperti dikendalikan, dia menelan gelas itu. Dia terlihat tersadar saat itu dan panik sambil memegang-megang lehernya, sambil berusaha berbicara dan kesakitan. Namun naas, beberapa saat kemudian, dia tewas dan terjatuh ke lantai. Darah mengalir dari lehernya dan video call tiba-tiba terhenti. Aku nggak tahu harus ngapain. Aku nggak bisa ngerasain apa-apa. HP terlepas sendiri dari tanganku. Aku memegang kepalaku dengan pandangan kosong, lalu menyandar ke tembok. Sementara itu dari bawah, sepertinya keluargaku sedang berkumpul, lagi ngomongin aku. Sepertinya mereka mendengar teriakanku, namun mereka hanya berpikir aku marah-marah karena gak bisa keluar dari kamar. Keluarkan aja, Pak. Kasihan dia sampai teriak-teriak gitu, kata nyokapku sambil memelas ke bokapku. Bokapku menghela nafas dan menatap si Salma. Suruh kakakmu kesini. Dia menyuruh adikku menemuiku. Si Salma pun langsung menaiki tangga menuju lantai 2. Namun baru beberapa langkah dia berjalan, terdengar suara ketukan pintu. Si Salma pun berhenti sejenak dan menatap pintu depan. Nyokap sama bokapku kebingungan. Siapa malam-malam gini ya? Tanya bokapku. Setelah ketukan itu suasana jadi hening. Lalu beberapa lama kemudian terdengar ketukan lagi dan terdengar suara seseorang. Permisi. Terdengar suara cewek dari luar. Tampaknya suara itu tak asing didengar oleh nyokap dan bokapku. Lalu bokapku pun menghampiri pintu dan membukanya. Kakak? Ternyata itu adalah Karin bibiku dan Roy suaminya. Entah apa yang membuat mereka berkunjung malam-malam gini. Mereka terlihat membawa bayi mereka. Nama bayinya Rasya. Dia baru berusia 4 bulan. Dia bayi yang lucu. Maaf mengganggu malam-malam, Kak. Mobil kami mogok waktu mau perjalanan pulang. Karena kebetulan mogoknya di sini, jadi kita mau memutuskan nginap di sini semalam aja. Boleh kan? Kata bibiku sambil menggendong bayinya. Si Salma turun lagi dari tangga dan menghampiri Rasya. Biasa, siapa sih yang gak gemes sama bayi? Rasa bayi laki-laki yang manis dengan pipinya yang cabi. Tentu aja, Rin. Ayo masuk. Banyak orang makin hangat. Iya kan, Pak? Kata nyokapku sambil menatap ke arah bokapku. Iya boleh. Di atas ada kamar 1 yang kosong. Kata bokapku. Maaf ya, kedatangan kami gak ngabarin dulu. Soalnya gak kepikiran bakalan begini. Kata Roy tersenyum sambil sedikit menundukkan kepalanya. Bokapku mengambil rokok dari sakunya dan menyalakannya. Di mana mobilnya? Biar kita dorong dulu. Oh, gak usah. Tadi ada beberapa warga untuk ngebantu. Lanjut Roy. Kalau gitu masukin aja ke garasi, Pak. Muat buat 2 mobil kan? Suruh nyokapku. Lalu bokapku dan Roy pergi keluar untuk mendorong mobil ke dalam garasi. Sementara itu di ruang tamu, nyokapku, Salma, dan bibiku ngobrol di sofa. Gimana sekarang kehidupan kakak? Bibiku mengawali pembicaraan. Nyokapku menghela nafas. Gak terlalu baik. Apalagi sekarang pergaulan si Sasa udah gak kekontrol. Dia udah suka sama dunia malam. Oh iya, bukannya kamu disuruh buat ke kakakmu Salma. Ngapain diem di sini? Bibiku menatap sekitar. Sasa di mana gitu?
Tanyanya. Dia dikurung Chris di kamarnya. Tadinya Sasa mau jalan bareng sama pacarnya. Namanya Ronald. Pacarnya yang udah buat dia seperti itu. Dia bukan orang baik. Aku sebagai orang tuanya merasa gak bisa menjaganya. Jelas nyokapku. Salma pun berdiri dari sofa dan bergegas pergi menaiki tangga dan menemui aku di kamar. Sementara Bibi sama nyokap aku masih asik mengobrol. Ketika ngobrol, bibiku pun gak sengaja melihat patung kecil tergeletak di atas sofa. Patung itu adalah patung yang aku berikan kepada Salma tadi, dan mereka tidak tahu. Patung itu akan mengundang sesuatu tidak lama lagi. Itu apa, Kak? Tunjuk bibiku ke arah patung kecil itu. Entahlah, aku juga baru lihat. Bagus ya, kayak orang yang lagi nari. Nyokapku megang-megang patung itu. Kak, di sini ada air hangat nggak? Kayaknya si Rasa pengen mimik nih. Si Rasya saat itu mulai rewel, dan bibiku berusaha menenangkannya. Lalu nyokapku berdiri. Oh lupa, kami belum memasak. Aku masak air dulu ya, pakai ASI aja dulu. Sebentar, aku masak air dulu. Nyokapku pun langsung menyiapkan teko untuk masak air. Salma pun sampai di pintu kamarku. Dia mengetuk-ketuk pintunya. Kak. Dia mengetuk pintuku terus-terusan. Aku benar-benar stres dan aku gak mau ngomong sepatah kata pun. Kejadian ini benar-benar bikin aku gila. Tapi tiba-tiba terbesit di pikiranku kata-kata nyokapku. Kata-katanya, tangisannya. Disitulah aku mulai kembali tersadar. Kita harus keluar dari sini. Kataku berbicara sendiri. Aku pun beranjak dari kasurku dan menuju pintu kamar dan berusaha membukanya tapi terkunci. Lalu dari luar terdengar suara kunci yang dibuka. Aku membuka pintu dengan cepat dan aku lihat Salma di sana. Si Salma tampak kaget lihat aku. Iya, aku buka pintu dan langsung natap dia tajam-tajam. Dia pun tersenyum dan bertanya, "Kenapa, Kak?" Aku tetap menatap dia dan memperhatikan dia. Iya, aku mencoba mencari patung itu, patung kecil itu. Tapi ternyata patung itu tidak ada di tangan atau badannya. Kak, kenapa Kak? Kok kayak... Saat dia mau ngomong, entah apa yang dia lihat di belakangku. Dia tiba-tiba melotot ketakutan, seakan melihat sesuatu di belakangku. Ternyata dia melihat sesuatu menempel di jendelaku. Kebetulan luar rumahku kelihatan dari jendela, walaupun ditutup tirai. Sesuatu itu menatapnya dengan mata melotot, dan wajah, tangan, dan kakinya menempel di kaca jendela. Begitu mengerikan, dengan senyum lebar dan perlahan menggerakkan kepala ke segala arah. Lalu tiba-tiba, sosok itu dengan cepat merayap ke atas entah kemana. Sal, aku tahu apa yang dia lihat, tapi aku gak berani buat nengok ke belakangku. Ada sesuatu yang merayap ke atas rumah kita, katanya pelan sambil ketakutan. Begitu dia ngomongin hal itu, barulah aku natap jendela itu. Sal, patung tadi di mana? Kataku sambil natap jendela. Brak! Terdengar suara barang-barang yang berjatuhan di atas rumahku. Ini jadi mengingatkan aku kejadian di rumah doiku. Sesuatu itu telah datang. Datang untuk membasmi kita semua, satu persatu. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.